yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengistirahatkan hati. Tentunya mengistirahatkan hati tidak sama dengan mengistirahatkan fisik. Dokter itu kalau mendapati orang tipes, selalu dokter itu mengatakan istirahat. Kalau pasiennya bangkang, bantah, saya nggak mau istirahat dokter. Nah, dokter akan berkata gampang, ya sudah, mau mati atau mau sehat. Kalau mau sehat, istirahat dulu. Mengistirahatkan fisik itu di mana? Kalau mengistirahatkan fisik itu di tempat tidur, pergi ke tempat rekreasi, tidak usah mikir beban pekerjaan, tidak usah banyak terlibat interaksi. Nah, itu yang biasanya dilakukan kalau mengistirahatkan fisik. Kalau kita kena tipes, dokter kalau ditanya, dok, saya harus istirahat, istirahatnya di mana? Udah banyak tidur yang cukup, minum yang cukup. Kalau bisa mungkin tidak usah pergi kemana-mana. Biasanya dokter akan menyampaikan begitu. Karena fisik istirahatnya di tempat tidur. Fisik istirahatnya tidak membawa beban pekerjaan. Fisik tempat istirahatnya ketika dia berada di tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat liburan. Tujuan-tujuan liburan. Beda kalau itu fisik. Kalau hati harus diistirahatkan. Cuma mengistirahatkan hati tidak sama dengan mengistirahatkan fisik. Kalau mengistirahatkan fisik itu di atas tempat tidur, bertemankan dengan bantal dan guling, tidur harus cukup, itu fisik. Sekarang ketika kita mengistirahatkan hati itu setidaknya ada 4 tempat yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka memberikan penjelasan untuk kita semuanya. Kalau kamu pingin untuk mengistirahatkan hati, istirahatnya hati itu dalam 4 tempat. Siapa yang hatinya sering mengunjungi 4 tempat ini berarti hatinya cukup istirahat. Fisik kalau kelelahan itu mudah sakit, Pak. Hati itu kalau kelelahan juga mudah sakit. Dan maaf ya, organ tubuh yang paling cepat, organ tubuh yang paling capek itu organ hati. Kenapa? Karena dia paling banyak merespon apa yang dia pandang dan apa yang dia pikirkan sebelum yang lain merespon. Itu hati. Jangan kita kira yang paling capek itu tangan. Jangan kita kira yang paling capek itu kaki. Betul, kaki dan tangan pegel. Tapi yang paling capek itu sebenarnya hati. Kenapa? Kalau kita melihat sesuatu, sebelum tangan kita berbuat dan kaki kita berbuat, yang sudah memproses apa yang kita lihat itu hati. Suka, tidak suka, benci, tidak benci, itu hati dulu. Mendengar sesuatu, yang merespon pertama kali itu hati. Makanya organ tubuh yang paling cepat capek, organ tubuh yang paling cepat letih itu hati kita. Ketika kita memahami bahwasanya yang paling capek, paling letih dalam kondisi hati kita itu adalah hati kita, maka kita butuh tempat istirahat. Tempat istirahatnya hati bukan di atas bantal, bukan di atas kasur. Tempat istirahatnya hati bukan di tempat-tempat hiburan. Istirahatnya hati bukan di tempat-tempat wisata, tapi istirahatnya hati pada 4. Siapapun yang sering mengunjungi 4 tempat ini berarti hatinya paling banyak istirahat. Nah, sekarang di mana tempat istirahatnya hati ketika kita sudah mulai hati kita dalam kondisi kelelahan, keletihan? Yang pertama, majelis ilmu. Mendatangi majelis ilmu itu, Pak, itu merupakan salah satu perkara untuk mengistirahatkan hati kita. Coba kita bayangkan dan kita asumsikan diri kita kalau duduk di majelis ilmu. Kalau kita duduk di majelis ilmu, kita tidak terpikir macam-macam. Mungkin merek mobil yang akan kita beli, mungkin merek handphone yang akan kita beli. Biasanya kalau kita sudah duduk di majelis ilmu, maka semua bayangan-bayangan itu akan pergi sebentar. Karena pikiran kita akan tertuju kepada nasihat yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Dan ketika kita duduk semacam ini, yang kita pikirkan itu adalah kondisi hati kita. Makanya berapa banyak orang yang di majelis ilmu yang asalnya tidak mampu meneteskan air mata, dia meneteskan air mata. Berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akhirnya menyadari kesalahannya sebagai istri, pulang dari majelis ilmu dia minta maaf kepada suaminya. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu ketika pulang dia minta maaf kepada istrinya. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu akhirnya dia itu minta maaf kepada ibu dan bapaknya. Kenapa? Karena sejatinya dan hakikatnya disitulah kita paham. Istirahatnya hati itu di majelis ilmu. Pernah nggak orang duduk di majelis ilmu mikir sesuatu yang seronok, mesum? Tidak ada. Tidak ada. Pernah ada orang yang duduk di majelis ilmu kemudian dia bayangin istana yang pengen dia bangun? Tidak ada. Dan berapa banyak orang yang duduk di majelis ilmu yang asalnya dia berada di dalam sebuah hal
tamak kepada sesuatu, duduknya dia di majelis ilmu, ketamakan itu luruh bersama dengan kata-kata yang dia dengarkan nasihatnya Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang menjadikan kita harus mengerti kebaikan hidup manusia itu tergantung erat dengan proses terikatnya dia kepada taman surga, yaitu adalah majelis ilmu. Makanya Bapak dan Ibu pasti bisa membedakan orang yang sering datang ke kajian dan orang yang tidak pernah datang ke kajian itu kualitasnya tidak pernah sama. Jadi ini kadang-kadang kenalan sama orang nggak ngerti ya, tapi beda aja kalau saya merasakan orang ini sering datang ke kajian, orang ini mungkin jarang ke kajian. Bukan bermaksud kita merendahkan, enggak, tapi atmosfer yang kita temukan itu berbeda banget. Makanya sampai Allah berfirman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tidak pernah sama. Makanya sampai kemudian karena Allah tahu bahwasanya taman ilmu itu berisi dengan kebaikan, sampai Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menamakan majelis ilmu taman surga. Kenapa kok disebut dengan Riyadul Jannah? Kenapa kok taman ilmu disebut dengan taman surga? Karena surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya Masya Allah ya, orang kalau tidak pernah datang ke kajian itu, Masya Allah, kalau memang tidak pernah datang ke kajian, hidupnya itu tidak ngerti kemana arah kompasnya harus diarahkan. Sehingga kalau orang tidak pernah datang ke kajian itu, mungkin kesalahan dalam hidupnya tidak akan pernah ada yang bisa mengkoreksi. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya hidupnya sudah baik-baik saja. Terlebih lagi ketika kita merasa bahwasanya Islam itu cuma sholat, puasa, zakat, ditutup haji dan umrah, sampai akhirnya kita tidak butuh ilmu lagi untuk belajar. Salah. Kerja di Indosat, kerja jadi guru di SMA 70, jadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah di SMA 70, sekolahnya aja minimal S1, S2, baru bisa menjadi guru atau kepala sekolah. Kalau hanya menjadi karyawan di Indosat, Telkomsel, sekolahnya harus S1, S2. Apakah kita bisa membayangkan bahwasanya surga kualitasnya lebih rendah daripada kantor Indosat dan Telkomsel sampai tidak butuh ilmu? Padahal kerja di Telkomsel butuh perangkat ilmu, minimal S1 baru bisa duduk di belakang meja untuk mendapatkan gaji dari kantor besar yang bernama Telkomsel. Lalu apakah kita mengira surga itu tidak butuh ilmu sebagaimana di dunia aja butuh ilmu? Berarti kita kurang paham tentang agama ini. Makanya orang yang datang ke kajian itu pasti tampak berubah. Berapa banyak istri yang dia bersyukur ketika suaminya datang ke kajian? Berapa banyak seorang suami yang senang sujud syukur ketika mendapati istrinya datang ke kajian? Kenapa? Ada perubahan-perubahan yang nampak kepada mereka ketika datang ke kajian. Selama niatnya benar, selama prosesnya benar, orang yang datang ke kajian itu akan dilunakkan hatinya oleh Allah. Karena pada majelis ilmu itu merupakan taman surga. Itu tempat mengistirahatkan hati. Makanya kalau sudah duduk kajian tek gitu, dengerin gitu, hati kita itu istirahat sebenarnya. Yang asalnya merespon postingan fulan, asalnya merespon postingan fulan, asalnya merespon postingan iklan ini, merespon postingan iklan ini. Kalau sudah duduk di kajian, tek, pada saat itulah hatinya langsung istirahat. Makanya kualitas orang yang datang ke kajian, kalau niatnya benar, saya tidak mengatakan semua yang datang ke kajian langsung baik, enggak. Saya pastikan bahwasanya orang yang datang ke kajian, kalau niatnya benar, prosesnya benar, tidak fanatik buta, majelis ilmu merupakan tempat surganya hati untuk istirahat. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami di dalam agama majelis ilmu itu menjadi obat dari istirahatnya hati. Obat istirahatnya hati adalah di majelis ilmu. Ya, makanya kepala sekolah yang sering datang ke kajian beda dengan kepala sekolah yang tidak pernah datang ke kajian. Ada sebuah kantor, Pak, Ibu, tidak mau saya sebutkan lah. Ketika dia berganti direksinya, dan akhirnya direksinya ini adalah orang yang sering ngaji, kebijaksanaan yang dipakai itu Masya Allah luar biasa dampaknya kepada para karyawan ketika dipimpin sama orang yang sering datang ke kajian. Akan mengingatkan anak buahnya untuk sholat, akan mengingatkan anak buahnya ketika gaji, maka direksinya itu akan mengirimkan peringatan untuk zakat. Dan ternyata beda. Nah, disinilah kita akhirnya mengerti tempat
hotel bintang 5 bagi hati kita, hotel bintang 5 hati kita itu adalah majelis ilmu. Itu yang pertama.